dan keluarga dan kesempatan yang indah ini untuk Ibu. Kami persilahkan. Baik, selamat malam saudara-saudaraku semua yang ada di Colorado dan selamat pagi buat saudara-saudara semua yang ada di Indonesia. Baik, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Diana Sutumeang sebenarnya, tapi sudah menikah dengan Pendeta Thomas Surbakti. Ini keluarga kecil kami. Kami memiliki 2 orang anak. Yang pertama namanya Joy Oliver, 14 tahun, dan Chiho umur 13 tahun. Anak-anak kami masih kecil, walaupun kami sudah tua, Tuhan menitipkannya 6 tahun setelah kami menikah. Ini suami saya Pendeta Thomas Surbakti ini pada tanggal 12 Desember 2020 yang lalu kena serangan stroke. Jadi puji Tuhan saat ini beliau sudah bisa berjalan yang tadinya tidak bisa, tapi karena berkat Tuhan saudaraku, hamba Tuhan ini sekarang sudah bisa berjalan. Itu sebabnya pelayanan beliau saya teruskan sampai saat ini. Baik, terima kasih kepada Amang Simorangkir yang sudah mengundang saya untuk berkenalan dengan saudara-saudara yang ada di jemaat di Colorado ini. Maafkan saya jika saya tidak terlalu pintar berbicara, biarlah Roh Kudus yang akan menuntun acara perbaktian kita pada malam hari ini. Baik, judul yang saya berikan kepada Bapak Simorangkir adalah Together We Can Do Great Things. Tema pertemuan pagi ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa. Cuplikan kata-kata motivasi dari Bunda Teresa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. I can do things you can do things I can. We can do great things. Dari statement ini kita dapat mempelajari beberapa hal penting, saudaraku. Yang pertama adalah kita memerlukan setiap orang. Kita tidak bisa hidup seorang diri. Itu sebabnya di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Artinya adalah bahwa kita yang hidup di dunia ini memerlukan orang lain untuk menjadi rekan kerja kita. Itu sebabnya Steve Jobs mengatakan begini, hal-hal hebat dalam bisnis tidak pernah dilakukan oleh satu orang. Semua dilakukan oleh sebuah tim. Ya. Ke depan, kata yang harus terbiasa kita dengar ialah kata kita, bukan saya. Ya. Kata kita. Saya bisa melakukan hal-hal yang Anda tidak bisa lakukan. Anda bisa melakukan hal-hal yang saya tidak bisa. Bersama kita bisa melakukan hal-hal besar. Saudaraku, apakah kita sebagai mahasiswa, apakah kita sebagai orang tua, apakah kita sebagai dosen atau staf, apakah kita alumni sebuah universitas yang luar biasa atau yang hebat, atau apakah kita sebagai anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, ataupun kita masyarakat di mana kita tinggal, untuk meraih the great things, kita harus menjalin satu hubungan, membangun suatu komunikasi, dan memberdayakan kebersamaan. Bersama kita bisa bekerja dengan lebih efektif dan juga efisien. Pada zaman now, saudaraku, komunikasi ini menjadi salah satu yang sebenarnya secara alat sudah semakin canggih. Tetapi kita melihat di rumah tangga kita, contohnya, ketika kita makan di meja makan, Bapak, Ibu, dan anak-anak makan bersama, tetapi mereka pun tidak ngomong satu dengan yang lain, tidak berkomunikasi dengan baik. Padahal mereka menggunakan apa? Gadget masing-masing. Komunikasi sangat penting di dalam kebersamaan ini. Itu sebabnya besi menajamkan besi dan orang apa? Menajamkan orang. Ini sangat penting di dalam lingkungan di mana kita tinggal.
membangun bersama. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai yang ke-22. Kita baca di sana bagaimana Nuh bersama dengan istri dan anak-anak beserta dengan anak-anak menantunya mempersiapkan sebuah bahtera yang begitu besar. Itu sebabnya di dalam buku Alfa dan Omega 1 halaman 99 dikatakan setiap pukulan tukang terhadap bahtera itu merupakan satu kesaksian kepada orang banyak. Terhadap bahtera itu merupakan satu kesaksian kepada orang banyak. Saudaraku, kerjasama yang baik antara Nuh, istri, anak-anak, serta anak-anak mantunya, kita lihat apa hasilnya. Karunia Tuhan kepada Nuh. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di zamannya. Nuh bersyukur dan berterima kasih memiliki istri yang takut akan Tuhan dan hormat kepada suaminya. Nuh memiliki anak-anak yang hormat kepada Tuhan dan juga kepada orang tuanya. Nuh memiliki menantu yang baik dan penurut. Ya. Nuh selamat sekeluarga. Kemudian Nuh juga menjadi nenek moyang kita, saudaraku. Inilah karunia Tuhan terbesar kepada siapa? Kepada Nuh. Kenapa? Karena Nuh bekerja sama. Tuhan bekerja sama dengan Nuh dan Nuh bekerja sama dengan anggota keluarganya. Saudara, satu lidi mudah dipatahkan. Namun beberapa lidi kalau kita satukan tidak mudah dipatahkan. Untuk meraih sukses, the great things, kita harus menjalin hubungan, membangun komunikasi, dan memberdayakan kebersamaan. Saya senang dengan acara seperti ini, saudaraku. Di Amerika yang sibuk, tetapi saudara memiliki jaringan doa seperti ini. Kalau di Indonesia banyak, saudaraku, jaringan doa seperti ini. Hampir setiap gereja ada. Tetapi kita di Indonesia tidak sesibuk orang di Amerika. Jadi ini juga merupakan suatu kerja tim yang luar biasa. Bisa mengelola acara yang indah seperti ini. Bersama kita bisa bekerja dengan lebih efektif dan juga lebih efisien. Membiasakan diri dengan semangat kata bersama. Ya, milik kita bersama. Ya, rumah kita bersama, mobil kita bersama. Bisakah kita melakukan itu, saudaraku? Ya, bisakah kita katakan mobil kita bersama? Boleh Jo dipinjam kita auto. Pakai Jo, ya. Sebagaimana pengalaman hamba-hamba Tuhan di dalam Kisah 4 ayat 32. Apa dikatakan? Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa, saudaraku. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan mereka adalah miliknya sendiri. Tidak. Tetapi apa? Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Wah, indah sekali, saudaraku. Kalau ada di gereja kita ini milik kita bersama, mobil kita bersama. Wah, enak sekali ya. Tetapi sering kita mengatakan, uang saya. Tapi apa? Masalah ya masa lalu sendiri. Jangan ya. Kalau di dalam kebersamaan dan kesatuan kita harus katakan masalah kita bersama. Solusi kita bersama, strategi kita bersama, pencapaian kita bersama. Ada orang harus berhati besar, berjiwa besar untuk apa? Untuk legowo seperti ini. Mengatakan pencapaian kita bersama. Sering kita ego, saudaraku. Ini kan pencapaian gue, bukan pencapaian lo. Ya. Tetapi dalam firman Tuhan pada pagi hari ini dan pada malam hari ini, kita harus katakan ini adalah pencapaian kita bersama. Tidak bisa dipungkiri memang saudara-saudara, kita berbeda dalam pendidikan, profesi, suku, jemaat, adat kebiasaan. Tetapi kita perlu kesatuan dan kebersamaan, bukan keseragaman, saudaraku. Saya senang sekali dengan Konferensi DKI Jakarta. Mereka memiliki semboyan selama 5 tahun ini, persatuan harga mati. Wah, luar biasa. Persatuan adalah apa? Harga mati. Tetapi jangan hanya di mulut saja, harus kita lakukan bahwa persatuan itu harga mati. Ya, harus harga mati. Persatuan itu adalah harga mati.
Baik. Yang ketiga adalah boleh beda namun tetap dalam harmoni. Tidak bisa dipungkiri seperti saya katakan tadi, kita beda ya dalam pendidikan, ada yang tinggi, ada yang biasa-biasa saja. Profesi pun begitu, kami sebagai hamba Tuhan adalah pendeta. Kita beda suku, saudaraku, ya beda-beda suku. Saya lihat di sini ada yang dari kita Kawanua, ada dari Batak dan lain sebagainya. Kita beda jemaat, saudara di Amerika, saya di Babelan kota. Kita beda kebiasaan, tetapi kita perlu bersatu. Kita perlu kebersamaan, tidak perlu keseragaman, saudaraku. Manusia memang berbeda seperti tuts piano, ada hitam, ada putih. Jika sekiranya tuts piano berwarna putih saja, atau sekiranya berwarna hitam saja, maka tidak akan dapat melantunkan nada dengan sempurna. Ya, seperti adik kita tadi yang menyanyi sambil memainkan piano, wah sangat indah, saudaraku. Memang kita semua memiliki apa? Memiliki kekurangan, ya. Tetapi mari kita saling melengkapi seperti tubuh, ya. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, tapi saling melengkapi, ya. Akhirnya menjadi tubuh yang indah. Nah, pasti ada perbedaan peran seperti nada lagu pada tuts piano, tapi mari kita saling apa? Memberikan kesempatan, ya. Mari kita saling pengertian, mari kita kerjasama supaya terjadilah sesuatu yang harmoni dan indah. Saudaraku, yang keempat adalah hal-hal besar datang dari serangkaian hal kecil. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan, ya. Itu sebabnya di dalam Amsal 6 ayat 4 sampai yang ke-7 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak." Semut, saudaraku, adalah binatang yang kecil, tetapi dia melakukan hal-hal kecil namun memberikan teladan kepada kita manusia. Itu sebabnya dicatat di dalam buku Amsal. Untuk apa? Menjadi pelajaran buat saya dan juga saudara. Apa yang perlu kita tiru dari semut yang kecil ini? Kerjasama tim. Yang kedua, semangat pantang menyerah. Yang ketiga, perencanaan dalam menghadapi masa depan. Ya, kemudian hubungan sosial yang akur terhadap koroninya atau sesama semut, ya, sesama semut. Kita sebagai umat Tuhan, kita harus berpikir besar untuk mencapai hal-hal yang besar. Itu sebabnya dikatakan capai cita-citamu setinggi langit, ya. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Walaupun tidak setinggi langit, tetapi kita sudah berusaha dengan apa? Pertolongan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan mulailah dari yang kecil, mari kita memulai dari kecil, berpikirnya besar, lakukan apa? Lakukan sekarang. Saya senang saudaraku kalau saudara datang ke Indonesia sekarang ini, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia sekarang maju dalam pembangunan. Kenapa? Karena dimulai oleh orang yang tepat, melakukan perencanaan dengan tepat, dan melakukan apa? Dengan tepat. Ya, makanya jadilah pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Saudaraku, semut dalam perjalanan tidak pernah dihentikan oleh hambatan. Ya, saat ini kita sekarang sedang dihentikan oleh banyak hambatan, saudaraku. Saudara-saudara yang dari Amerika tidak bisa ke Indonesia. Saudara-saudara kita yang dari Indonesia tidak bisa ke Amerika. Ada hambatan. Tetapi semut ini tidak bisa dihentikan. Rintangan akan selalu dia cari jalan keluar. Apakah dia menyimpang, apakah dia mengintari atau memanjat, bahkan menggali ke bawah hingga menemukan jalan. Semut selalu berpikir positif. Kita pun harus seperti itu. Itu sebabnya ada istilah there is a will, there is a way. Ya, saudaraku ya, mari kita pikir positif. Pemenang tidak pernah menyerah. Menyerah tidak pernah menjadi pemenang. Dalam pertandingan iman kita pun begitu, saudaraku. Kalau kita mau jadi pemenang, jangan pernah menyerah. Kalau kita sudah menjadi menyerah, kita tidak akan pernah menjadi pemenang.
Sebagai umat-umat Tuhan tidak boleh ada kata menyerah, kita harus berjuang terus. Ada seorang yang bernama, ya saudara kita semua kenal ini ya, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Dia katakan begini, rencana bagus atau arsip. Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadikan sulit dilaksanakan. Ya, perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. Saudaraku, saya mau cerita sedikit pengalaman kami. Tanggal 9 Februari 2019, kami ditempatkan di sebuah gereja kecil di Purwakarta. Gereja ini, saudaraku, sudah ditopang pakai besi karena bubungannya sudah patah. Ya, bubungannya sudah patah. Sudah bocor di mana-mana, saudaraku. Gereja ini sudah berumur 56 tahun tidak pernah direnovasi. Saudaraku, bayangkan 56 tahun tidak pernah direnovasi. Catnya berkupas sendiri, dia mengupas sendiri, bocor di mana-mana. Sangat menyedihkan melihat gereja ini. Kenapa? Sudah 6 tahun gereja ini mengurus IMB-nya tapi tidak keluar-keluar. Akhirnya pada bulan November tahun 2019 keluarlah 2018 keluarlah IMB-nya. Kemudian kami dipindahkanlah ke sana. 9 Februari kami masuk serah terima, tanggal 27 Februari kami pendeta membuat acara peletakan batu pertama. Waktu itu modal kami hanya 100 juta. Yang dibutuhkan 1,3 M. Saudaraku, kita tahu umat-umat Tuhan di sana adalah orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Ya. Orang-orang yang sangat-sangat sederhana. Itu mereka mengumpulkan 100 juta itu sudah bertahun-tahun, saudaraku. Sudah bertahun-tahun. Kami berdoa, kami menangis. Kalau menjadi saksi adalah tempat tidur kami, ya saudaraku. Kami berdoa bersama dengan pendeta, menangis. Tuhan buka jalan, mujizat banyak sekali terjadi, saudaraku. Bukan hanya di Indonesia ini mujizat itu, dari Amerika mengalir dana untuk gereja ini. Kami tidak kenal orang-orang yang menyumbangkan dana itu untuk pembangunan gereja ini, saudaraku. 1 tahun gereja ini sudah berdiri dengan gagah 2,5 lantai. Dari gereja yang sudah meroboh, saudaraku, sekarang berdiri kokoh 2,5 lantai dengan isi-isinya. Itu adalah berkat Tuhan. Kerjasama tim yang luar biasa. Ya, kerjasama tim yang luar biasa. Itu sebabnya dikatakan kita bisa mencapai hal-hal yang menakjubkan jika kita tidak memperdulikan siapa yang mendapat penghormatan. Kami tidak tahu siapa yang diberikan penghormatan, tapi kami kerja untuk Tuhan. Kalau kita, saudaraku, bekerja untuk Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Pada suatu kali, dalam pembangunan ini, ada orang yang mengirimkan 100 meter, saudaraku. Kami tidak kenal orang itu sampai detik ini. 100 meter bukanlah hal yang murah di Purwakarta. Itu adalah hal yang mahal. Tapi orang mengirimnya, saudaraku. Hal lain yang kita pelajari dari kehidupan semut, selalu melakukan yang terbaik untuk kebaikan dan keberlangsungan koloni semut ini. Waktu bersabarlah. Ini adalah ajakan kepada kita pada pagi hari ini atau pada malam hari ini. Kita baca di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Jangan bersungut-sungut, saudaraku. Lakukan dengan sukacita. Filipi 4 ayat 14, lakukan segala sesuatu dengan tak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kalau saja kami dalam membangun gereja itu berbantah-bantah, bersungut-sungut, tidak jadi, saudaraku. Sudah banyak pengalaman-pengalaman yang kami lihat bahwa kalau ada berbantah-bantah, segala sesuatu akan susah majunya. Kemudian di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, dan segala sesuatu yang Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan
dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudaraku, itu semua dari Tuhan Yesus. Bisa semua terjadi karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Baik, saudaraku, slide kedua terakhir. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ya, saya senang sekali dengan perkataan yang diucapkan oleh Mother Teresa ini. Kita tidak semua bisa melakukan hal-hal besar seperti Bapak Jokowi lakukan. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Saudaraku, kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Seperti yang dilakukan oleh Mother Teresa ini. Kita tahu siapa dia ini. Ya, cintanya besar kepada orang-orang yang ada di India, ya. Baik. Yang tidak pernah dilupakan orang lain. Orang-orang akan melupakan apa yang kita katakan, ya. Orang-orang akan melupakan apa yang kita katakan. Orang-orang pun akan melupakan apa yang kita lakukan sebaik apapun yang kita lakukan. Tapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana cintamu kepada mereka. Ya. Tapi orang-orang tidak akan pernah melupakan bagaimana cintamu, pengorbananmu kepada mereka. Ini dikatakan oleh Maya Angelou, ya. Slide terakhir pada dua terakhir, ya. Dikatakan satu-satunya cara melakukan pekerjaan besar adalah dengan mencintai apa yang kita lakukan. Saya mencintai pekerjaan kami sebagai pelayan Tuhan. Kalau saya bersungut-sungut, saya tidak akan mencapai suatu kesuksesan, saudaraku. Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudaraku, mari kita lakukan pekerjaan-pekerjaan kecil, maka kita akan mendapat hasil yang besar. Mulailah setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Saudaraku, sebagai penutup dari renungan kita pada malam hari ini, kita sekarang ada di sini, ada di ruangan Zoom ini. Kita datang bersama-sama adalah awal. Menjaga kebersamaan adalah proses. Bekerja sama adalah apa? Sebuah kesuksesan. Jangan hanya bicara, tapi apa? Berbuat. Jangan hanya ngomong, tapi tunjukkanlah. Jangan hanya berjanji, buktikan hasil karyamu. Saudaraku, jangan hanya berbicara saja. Saya ini untuk saya. Jangan saya hanya berbicara, tapi saya harus terlebih dahulu berbuat. Saya jangan hanya ngomong, tapi saya harus tunjukkan hasilnya. Saya jangan hanya berjanji, saya harus buktikan bahwa saya adalah pelayan Tuhan. Saudara dan saya harus kita amini kata-kata ini. Kita jangan hanya bicara. Kita harus apa? Berbuat. Jangan hanya ngomong, tapi mari kita tunjukkan iman kita. Jangan kita hanya berjanji, mari kita buktikan pelayanan kita untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bu Pendeta atas firman-Nya yang begitu menguatkan kita, merasa terberkati dengan firman tersebut. Baiklah, Lloyd, ada lagu tutup, kami persilahkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Amin. Terima kasih Lloyd lagunya. Kami persilakan Ibu Diana untuk doa tutupnya. Baik, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang penuh kasih yang bertakhta dalam kerajaan surga, betapa hati kami bersyukur dan berterima kasih pada malam dan pagi hari ini oleh karena kasih sayang Tuhan yang sudah memberkati kami dalam segala pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu yang sederhana yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu Tuhan Engkau materaikan dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh bekerja sama baik di gereja, baik di rumah tangga, dan baik di masyarakat di mana saja kami berada. Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kami bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Colorado. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu ini semua dengan kesehatan yang baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan kepada mereka, serta cucu-cucu. Tuhan berkati supaya kami semua tetap setia kepada Tuhan sambil kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Bapa kami dalam surga, biarlah Tuhan beserta dengan umat-umat-Mu dalam iman dan kepercayaan mereka. Wadah yang mereka buat ini Tuhan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini biarlah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami dalam surga, memberkati kami sepanjang malam hari ini. Dan izinkanlah kami Tuhan bangun pada esok hari dengan tubuh yang sehat dan kami boleh melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Bapa di surga, inilah doa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.